Nih sebelum ke Pak Nuri, saya ke Pak Haji dulu ya. Pak Haji, orang yang hadir atau datang ke rumah doanya Pak Haji ini pasti memiliki hajat, memiliki pengharapan, dan mau menjalankan sedekah tadi gitu ya. Pastinya ada pengharapan. Pernah nggak sih ada yang marah-marah, wah gimana sih nih Haji, udah kita ngarepin begini tapi nggak kejadian terus. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada. Makanya sebelum datang ke tempat kita, sebelum kita itu, kita kasih doktrinnya dulu, dasarnya. Syaratnya doanya terkabul tuh yang pertama harus sholatnya harus tepat waktu. Jadi kalau sholatnya nggak tepat waktu nggak bisa. Kedua, ba'diyah qobliyahnya harus dikerjain. Ba'diyah qobliyah itu ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung males. Terus berjamaah yang laki-lakinya. Dan kalau subuh, kalau bisa sebelum ajan dia udah start, duduk di masjid. Karena kalau dia belum datang, nanti udah pergantian malaikat. Terus suami istri nggak boleh jengkelan, yang keempat. Nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel. Yang ketujuh, istri nggak boleh bawel, cerewet, cemberut ke anak sama ke suami. Kenapa? Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, itu hatinya pasti nutup. Itu pasti. Nah, orang yang hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk karena dia nutup. Pak, saya kan sendirian. Berarti saya cuma 3 dong syaratnya ya. Kalau ngaca nggak boleh cemberut. Ya kan nggak ada kalau ngaca nggak boleh cemberut. Kalau ngaca berdoa dulu tuh biar cantik. Terus syarat yang 2 juga harus diikutin. Syarat yang 2 tuh dipaksa kalau pengen hajatnya terkabul, syaratnya bangun tidur harus senyum. Karena senyum tuh ibadah yang paling murah, sedekah yang paling murah. Karena ayatnya kan kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, sedekah tuh ibadah, senyum tuh ibadah. Jadi nggak ada gini, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nah, nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk apa? Jadi ibadah. Nah, ibadah yang paling awal di kehidupan kita tuh senyum, bangun tidur. Kan orang, kan saya mau sholat. Sholat mah udah kewajiban, gak usah dibahas. Ini yang nggak wajib dulu. Yang wajib mah udah gak usah dibahas, itu wajib sholat. Jadi senyum. Nuri sekarang kan alhamdulillah sudah memiliki putri dan juga suami ya. Ini pas begitu tadi diomongin nggak boleh bawa Iya, itu luar biasa gitu. Apa nih tanggapannya? Ya luar biasa ya tanggapannya. Oh ya berarti saya harus lebih banyak memperbaiki. Ya tidak apa ya. Tidak menjadi seorang istri yang munafik. Karena kan pasti dalam suatu hubungan ada aja apalagi baru kita nggak cocok gitu kan, misalnya aduh kok nggak pas ya sama ini, jadi kayak agak jengkel sedikit atau kesel sedikit, atau misalnya pas lagi anak nangis terus ini harus ngerjain ini kan jadi aduh gitu kan. Jadi pas tadi istri yang jengkel sama suami nggak nyiumnya surga. Tuhan auzubillahi min nggak dzalik. nyium, Masya Allah. bukan nggak masuk surga, nggak Ciumnya mencium, aja nggak ya. jengkelan mancing jengkel ke pancing jengkel. Saya langsung ngomong gini, aduh mah ternyata rintangan saya untuk ke surga berkurang karena sendirian. Tapi kan ada lagi. Oh, yang lain Allah ya, Pak, kan, ya? Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul. Kalau tuh dengerin kata Pak Ustadz. Denger kan? Nah makanya. Dengerin, ada 3 yang menghalangi doa. 3 ini menjadi penghalang doa kita tidak sampai ke langit. 1, kalau tidak beres hubungan dengan orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua itu sampai hari kiamat, Allah dengar doanya aja enggak? Kalau dengar aja enggak, apalagi dikabulkan. Betul. 2, istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. 3 kali. Istri Kan satu aja. Kalau 1 iswan. Kalau 2 Dua Istri. istri yang suka menjengkelkan suami. Ingat, istri saya tolong didengarkan baik-baik. Istri-istri yang suka menjengkelkan suami dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Wow. Kalau ini nggak usah dibahas. Oke. Enak aja. Kan yang bahas juga. Yang ketiga aja, yang penting. Berarti Yang ketiga adalah orang tua itu pintu surga kita pintu ya, Wi, surga. Kedua, suami juga pintu surga. Istri juga bisa mensurgakan kita. Dan yang ketiga adalah hubungan sesama. Orang yang bertengkar, bermusuhan, tawuran, saling membunuh, al-qatil wal maqtul finar. Orang yang membunuh dan dibunuh, kalau orang bertengkar sama-sama masuk neraka. Bahkan sakotat min ainillah. Orang yang bertengkar, tidak ada hubungan baik, nggak pernah senyum, nggak pernah itu semuanya. Maka sakotat min ainillah, jadi Allah tidak akan melihat dia. Kalau nggak dilihat Allah, maka seluruh amalannya buat apa? Walaupun bersedekah, jor-joran gitu ya, Wi. Nggak Zakat banyak-banyak gitu. Banyak-banyak, tetapi dia tidak baik hubungan dengan sesama. Karena hablum minallah dan hablum minannas. Oke, Wi, ketika kita berusaha untuk memperbaiki hablum minannas kita, tapi kemudian orang lain yang memutuskan tali silaturahim itu gimana, Wi, sebaiknya? Maka jangan kau balas silman kota'aka wa'fu man haramaka wat'u man dolamaka. Sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kalau dia memutus kita, jangan kita malah ikut memutus. Maka kita sambung. Kemudian maafkan orang yang menyakiti saya.
Dulu ada host yang suka menyakiti, saya sambung, saya undang di sini. Itu, nah itu. Tetep. Ya, manggut-manggut karena yang itu yang ketiga? alami. Ya, itu semuanya. Yang ketiga adalah doakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Masya Allah. Itu yang susah loh. Wow. Bukan doa jelek loh ya. Iya, iya, iya. Oh, Bukan syukurin. doa ya Allah balaskanlah Iya, sakit bukan. hatiku, bukan gitu ya. Doa Oh, Masya Rasulullah Allah. itu disakiti di Taif, Subhanallah, apa balasan Rasulullah? Rasulullah, ya Allah beri hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah. Orang yang nyakiti saya malah didoakan, Didoakan. mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Allahu Akbar. Itu yang sulit. Ya, betul. Mas Wici silakan. Banyak juga yang apa ya ngelihatnya negatif atau nggak suka ya kalau sedekah tuh ada imbalan pamrih begitu. Ya. Ada niat pamrih, Ya. harusnya Nah, ikhlas. harusnya Padahal tidak nggak apa-apa juga pamrih. tadi ya, Jadi itu Kalau tingkatan. kepada Allah ya. Iya. Ya, pamrih. Jadi kalau pamrih itu rasa empati malah nggak ada kali, takutnya malah ngeliat anak yatim bukan karena kasihan. Mungkin kayak mengasihani diri sendirinya dia, tapi lewat anak yatim supaya dia ketolong. Mungkin begitu. Tapi kata Uwi emang benar Oh, banget. buncis. Oh iya, ini Jadi sedekah tapi sedekah. pengen ketahuan ya. Ya, pengen ya riak lah gitu. Ya, Iya. ya. Diekspos mana-mana. Karena berharapnya kepada manusia. Ya. Supaya diekspos ya. Pas banget. Itu dia. Ya. Kita akan- Oke, Den. Terakhir barangkali Uwi pesen. Tentu apapun yang kita lakukan ini adalah bagian dari kewajiban yang harusnya memang berharap kepada Allah itu juga boleh, berharap kepada surga itu boleh, tetapi lepas dari itu semuanya adalah ingat sekali lagi innamatun soruna watur zakuna watur hamuna fidu'afaikum. Berkahnya rezeki kita, kasih sayang Allah kepada keluarga kita dan pertolongan Allah kepada keluarga kita sepanjang kita mau menolong pada orang lain, orang-orang du'afa di antara kita. Jangan salah, orang terselamatkan bahaya bukan karena kepandian kita, tetapi mungkin karena sedekah kita. Karena sedekah, satu stasiun loh, bisa dapat 2 program. Sampai sering keliru-keliru. Loh, Luar ada loh. biasa. Habis ini masih syuting lagi untuk program yang lain loh. Ada orangnya di sini kok. Sedekahnya harus lebih Iya. banyak. Iya, ya. sedekah. Iya. Amin. Nah, itu. Luar biasa. Oke, Ya. satu lagi apa? Apapun yang orang bilang itu pamrih atau apa ya tentang anak yatim, setidaknya kita telah menyenangkan anak yatim. Ya. Iya. Memuliakan anak yatim. Memuliakan. Kebanyakan kita bahasanya Memuliakan. menyantuni anak yatim, Iya. menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim. Padahal yang di atasnya itu semua ada namanya memuliakan anak yatim. Jadi anak yatim kita bikin mulia. Baik, terima kasih Pak Haji. Nuri, terima kasih sudah memberikan inspirasi hari ini kepada kami dan semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita kembali berpikir dan kembali menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita lakukan zakat, infak, dan sedekah. Semoga Allah menerima, memberikan rahmat, dan menyelamatkan kita di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.